Tadi KR sudah menjelaskan tentang stanza lah intronya gitu. Saya juga sudah upload ke chattingan tentang dokumen bukunya Madame Blavatsky The Secret Doctrine sama yang Prof share minggu kemarin tentang eh, stanza stanza dan Oh Fohat. iya, Ya. diskusi Hmm. nggak mengenai stanza. Kita buka aja buat Oke diskusi. ya, silahkan Prof. Kenapa kita membahas secret doctrine, spiritualism? Kenapa sekarang kan banyak ya orang yang berbicara mengenai spiritualism, Eh, tapi jarang sekali yang atau belum pernah saya dengar di Indonesia yang membahas mengenai teosofi. Padahal teosofi itu adalah boleh dibilang grup modern pertama pada tahun 1879 yang melakukan pendekatan spiritual secara ilmiah. Dan pada waktu itu kuantum belum ditemukan. Karena kuantum baru ditemukan 1920-an, 1925-an. Nah, tapi mereka tahun 1879, mereka sudah membicarakan itu. Dan Theosophy Group itu dimotori oleh Madame Blavatsky sama si W. Peters dan pengikutnya di seluruh dunia, bahkan dari Indonesia juga ada. Dan mereka kalau ketemu setahun sekali, kalau kita pakai Zoom, mereka harus naik kapal laut loh, berhari-hari, berbulan-bulan. Dan ketemu, lalu ketemunya 1 bulan tuh. Ya, misalnya ketemu di Inggris, mau di mana gitu. 1 bulan diskusi. Dan ada anak emasnya yang dianggap sebagai Mesias. Siapa tahu nggak anak emasnya siapa? Jadi Madame Blavatsky ini orang yang sangat sensitif dengan intuisinya, dan dia mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan membawa kita, memimpin kita mendapatkan terang. Dan dia mencari orang itu. Dan ketika dia jalan-jalan di India, dia bertemu dengan 2 anak kecil. Umur berapa waktu itu? 10 sama 8 tahun, adik kakak. Nah, dia bilang ini nih, ini anaknya. Ini anak ini brilian. Intuisi aja. Dan kedua anak itu lalu dibawa ke Inggris, dan anak ini buta huruf, anak ini dididik berbagai macam bahasa. Dan anak ini cerdas banget. Dan dia diharapkan satu waktu akan memimpin gerakan teosofi. Tahu nggak nama siapa anak? Pak tahu? Ya, Bro. Krishnamurti, Bro. Nah, Jiddu Krishnamurti. Dan Jiddu Krishnamurti itu dianggap Mesia. Jadi pada waktu hari akan dideklarasikan dia sebagai pemimpin spiritualism, Jiddu Krisma tiba-tiba mengatakan, saya nggak mau. Dan Madame Blavatsky broken heart. Karena itu seperti anaknya sendiri. Nah, yang menarik, kita lihat kenapa Jiddu Krishnamurti nggak mau. Padahal dia menguasai banget. Nah, jadinya Jiddu Krishnamurti, dia mengundurkan diri, di belakangan, tahun 50-an gitu ya, dia bikin sekolahan, lalu dia memberikan berbagai macam penjelasan, tapi dia tidak pernah mau bicara mengenai teosofi. Nah, kenapa dia nggak mau bicara ini? Karena dia tahu bahwa manusia kesadarannya belum sampai di situ. Masih harus di-educate. Karena banyak sekali ilmu-ilmu dan pengetahuan, kemarin kita bicara ilmu dan pengetahuannya, ada ilmu, ada pengetahuan yang uh, kalau disampaikan pada saat itu akan banyak menyebabkan terjadi ketegangan di dunia. Nah, oleh karena itu, Jiddu mulai dengan membuat sekolah. Krishnamurti membuat sekolah di India untuk anak-anak kecil, dan anak-anak itu ketika dididik,
Waktu besarnya mereka menjadi pemimpin spiritual yang dianggap pemimpin spiritual yang sejati. Jadi dia basicnya itu Indonesia. Nah, pendekatan dari teosofi ini menarik. Karena dia bicara sebelum adanya Tuhan. Dia bicara mengenai kosmologi. Ketika kita bisa mengetahui kosmologi atau kosmogenesis itu bagaimana, maka kita tahu lahirnya Tuhan. Itu yang menarik, yang berbeda dengan agama-agama lain. Nah, dalam hidup saya ada 3 buku yang sangat mempengaruhi saya. Pertama ini, The Secret Doctrine. Saya baca waktu saya umur 18 tahun sampai sekarang. Karena bukunya tidak gampang. Yang kedua, The Book of Secret dari Osho. Dan buku yang ketiga yang luar biasa menurut saya yaitu The Book of Urantia, buku biru, The Blue Book. Nah, kalau kita lihat antara ketiga buku ini, itu ada kait-mengaitnya. Dan yang menarik di buku biru itu dikatakan bahwa perkembangan evolusi spiritual dan agama itu yang paling mendekati, yang dikatakan paling mendekati kebenaran itu, yaitu yang Hindu-Brahmana disebut yang paling mendekat dengan konsep Atmannya. Ya. Tapi belum sempurna mendekati kebenaran. Nah, buku biru memberikan pengetahuan untuk mendekati sampai kesempurnaan ini loh. Dia bicara mengenai pertidakilan. Karena di mana itu akhirnya terjadi penyelewengan di mana para pendetanya dikultuskan. Nah, itu menjadi Hindu tidak menjadi seperti sekarang. Buddha yang dulu sudah nggak seperti Buddha yang sekarang. Jadi Buddha yang sekarang juga tersegmentasi, Hindu yang sekarang sudah tersegmentasi, and so on. Nah, saya kira ada bagusnya kalau kita di Indonesia mulai membicarakan mengenai teosofi. So, tokoh-tokoh teosofi di Indonesia, yaitu yang nomor 1 itu kakaknya Raden Ajeng Kartini, Kartono. Ya. Orangnya cerdas, bisa berapa bahasa, 24 bahasa. Dan itu disampaikannya dengan stansa itu satu puisi tapi penuh dengan kode-kode. Nanti di stansa keempat kita akan lihat kode-kode yang sangat dahsyat gitu ya, berupa angka-angka. Bagaimana mereka menjelaskan mysticism dengan science. Waktu itu mereka bicara mengenai Fohat dan belum ditemukan kuantum waktu itu. Nah, sekarang dengan adanya kuantum, Pak Kuhn udah membuat model matematisnya dari The Secret Doctrine ini. Jadi Pak Kuhn akan join nama kita kalau ada kesempatan ya. Dan kita bersyukur ada kawan-kawan dari Bali ya, karena ini banyak muaranya ini semua dari agama tertua, barangkali yang tertua ya, Hindu yang tertua ya, mulainya dari sana. Jadi ada istilah-istilah seperti Pala Brahmana, Mahat, ya, kita perlu mengenal itu. Itu kira-kira pengantar dari saya. Terima kasih.